Hai guys, selamat datang di video aku, Krisnayanti, tempat sharing pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman semua yang lagi nonton, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video aku. Di video kali ini kita akan sharing pengetahuan tentang jenis-jenis kedalaman laut dan organisme apa saja yang hidup di kedalaman tersebut serta cara mereka beradaptasi pada habitatnya masing-masing. Di sini ada gambar zona interdal dan di sebelah kiri saya ada gambar organisme-organisme apa saja yang ada pada zona tersebut. Oke guys, kita masuk pada inti pembahasan video kali ini. Jangan di skip dan selamat menonton, kita akan belajar sama-sama. Pertama ada Sunlit Zone atau laut dangkal. Mana perairan ini berada dalam kedalaman 0 sampai 200 di bawah permukaan laut. Perairan ini kita akan menemukan beberapa jenis organisme, salah satu contohnya yaitu ada ikan Nemo, ada ikan baramundi atau dikenal dengan sebutan kakap putih. Lantas, bagaimana sih cara mereka beradaptasi? Kita ambil contoh ikan Nemo atau dikenal dengan sebutan ikan badut, di mana ikan Nemo ini memiliki ciri-ciri dengan bentuk tubuh cenderung bulat, warnanya bervariasi tergantung pada lingkungan cara mereka beradaptasi. Namun yang cenderung kita temukan ada seperti gambar di atas, di mana kita bisa lihat sama-sama dia itu warnanya warna orange dengan campur warna kuning, ada warna hitam dan warna putih, di mana warna hitam putih tersebut bergaris-garis pada tubuhnya, sehingga dia dikenal dengan sebutan badut karena bentuknya yang menyerupai atau warna variasinya yang menyerupai badut, di mana warnanya ini dapat menyala di dalam daerah yang gelap, sehingga bisa dikatakan atau disebut sebagai itu adalah salah satu bentuk adaptasi dari ikan Nemo atau ikan badut. Di mana ikan badut ini atau ikan Nemo, dia beradaptasi dengan mudah karena sifatnya yang pemakan segalanya atau omnivora. Di mana mereka dapat memakan serangga-serangga kecil yang menempel pada soft coral yang merupakan tempat tinggalnya atau rumahnya, dan selain itu dia juga dapat memakan alga. Yang kedua, ada zona Twilight Zone. Pada zona ini, kedalamannya mencapai atau terhitung mulai dari 200 meter hingga 1000 meter di permukaan laut. Pada zona ini, tidak banyak cahaya matahari yang dapat menembus pada perairan ini, melainkan hanya sedikit cahaya matahari yang dapat masuk sehingga zona ini dikenal dengan sebutan zona senja atau zona remang-remang. Pada perairan ini kita dapat menemukan beberapa jenis organisme, salah satunya ada ikan salmon, ikan blue shark atau dikenal dengan sebutan hiu biru. Pada zona ini sebenarnya kita sebut atau tidak asing bagi kita, ini adalah zona bermigrasi. Beberapa jenis organisme melakukan migrasi dan hampir pada zona ini terjadi migrasi 24 jam. Migrasi adalah bentuk adaptasi organisme yang hidup di perairan ini. Organisme yang melakukan migrasi, mereka akan bermigrasi pada saat fajar gelap atau mulai gelap, di mana mereka bermigrasi ribuan atau bahkan ratusan meter untuk naik ke permukaan untuk mencari makan. Kemudian mereka akan kembali ke perairan yang lebih dalam untuk menghindari predator. Karena beberapa jenis organisme yang bermigrasi hampir 24 jam yang terjadi di zona ini, maka tidak heran apabila zona ini diberikan julukan zona migrasi hewan terbesar di dunia. Yang ketiga, ada The Midnight Zone.
Pada perairan zona ini dia terhitung mulai dari 1000 meter hingga 4000 meter. Pada zona ini cahaya matahari hanya masuk sekitar 1% saja, sehingga dapat dibayangkan apabila zona ini sangatlah gelap. Sesuai dengan namanya yaitu night zone. Pada zona ini mungkin kita dapat menemukan beberapa sumber cahaya, namun cahaya tersebut hanya dihasilkan oleh organisme-organisme yang hidup dalam perairan zona ini. Salah satu organisme yang dapat hidup pada zona ini ada anglerfish, bubblegum coral, dan masih banyak beberapa jenis organisme lainnya. Bagaimana cara organisme yang hidup di dalam perairan zona ini beradaptasi? Salah satu contoh bentuk organisme beradaptasi seperti pada anglerfish. Dapat kita lihat bahwa anglerfish ini dapat menghasilkan cahaya, di mana cahaya tersebut dapat dia gunakan untuk memancing mangsanya yang dijadikan sebagai makanannya. Selain itu juga dapat digunakan untuk menghindarkan diri dari predator atau pemangsa. Yang keempat, abyssal zone. Pada abyssal zone ini perairannya terhitung mulai dari kedalaman 4000 meter hingga 6000 meter. Pada kedalaman ini sudah pasti jauh lebih gelap dari zona night zone. Ketika night zone masih dapat menerima cahaya matahari sekitar 1%, maka dapat dibayangkan pada zona abyssal ini sudah tidak dapat lagi ditembus oleh matahari, baik itu 1% pun. Pada zona ini kita dapat menemukan organisme seperti kusel dan Hadel snailfish. Pada perairan ini kita tidak dapat menemukan banyak organisme yang dapat hidup bertahan di zona ini. Kenapa? Karena pada zona ini temperatur suhunya sangat tinggi. Yang terakhir atau yang kelima, ada Hadal Zone. Pada Hadal Zone ini kedalamannya terhitung mulai dari 6000 meter sampai di ujung dasar bumi yaitu 10.927 meter di bawah permukaan laut. Pada zona ini dapat kita bayangkan bagaimana gelapnya dan kehidupan bawah sana. Namun pada zona ini kita juga masih dapat menemukan jenis organisme seperti Hadal amphipod, di mana Hadal amphipod ini adalah hewan laut yang dapat hidup sampai di dasar laut pun. Baiklah guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi mohon maaf ya apabila ada kekurangan di dalam penyampaian video saya. Saya tutup video kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.